4 hari di Belitung, dan hari terakhir justru yang paling berkesan. Day 4. Jadi Pura Lara. Mereka kalau lihat manusia selalu kabur ya, Dik. Kayak pernah di apain gitu. Hari terakhir kami di Belitung. Pagi ini kami nggak buru-buru kemana-mana sih. Karena kadang cara terbaik menikmati sebuah tempat ya dengan diam sejenak. Kami mulai hari di Tanjung Kelayang. Nggak jauh dari hotel, jadi tinggal jalan sedikit. Dan langsung disambut laut yang tenang. Oh, cool. Airnya jernih, anginnya pelan, dan suasana yang rasanya masih perawan. Belitung punya cara sendiri untuk bikin orang betah. Perlahan matahari naik dari yang hangat jadi cukup terik. Dan di momen itu kita sadar, mungkin ini waktu yang pas untuk lanjut perjalanan. Dan kita pakai jas hujan lagi, guys. Karena hujan. Tapi di sini udah reda. Kelihatan orang loh. Karena hari ini kami akan pindah ke kota Tanjung Pandan, sekalian aja kita cari sarapan yang legendaris. Pilihan kami jatuh ke Yamin Acoy. Yamin Makan sini bu. makan sini. Makan sini dua. Yamin 2. Yamin 2. Dua ya. Satu nggak pakai sayur tapi kok. Ya oke. Saya abang dua satu tanpa sayur. Sekilas terlihat sederhana, tapi ternyata mie di sini punya karakter yang beda. Teksturnya lebih kenyal dengan topping yang dimasak dengan cara yang khas. Rasa gurih manisnya tuh balance banget. Yamin sendiri sebenarnya punya akar dari budaya Tionghoa yang beradaptasi di Indonesia. Setiap daerah punya versi sendiri, dan di Belitung sentuhannya terasa lebih ringan, tapi tetap flavorful. Buku saya kayak gini. Iya iya. Bang. Iya. Pakai daun simpur. Kuahnya dipisah berarti bang. Kuahnya pisah. Bakso-bakso nanti masukin sini. Kuat berapa lama bang ya kalau dibawa? Kalau bawa kalau sampai malam nggak apa-apa. Asal sayuran jangan. Sayuran nggak dipisah. boleh, daun bawang Oh, iya. nggak boleh. Aman. Frozen nggak ada lah ya mie Frozen ada, cuman mesti pesan dulu. Berapa hari? Sehari sebelumnya sih. Besok udah Iya, iya. enak kok, enak banget tuh. Soalnya kita apa namanya nggak ada stok. Oh iya. Iya, jadi ayam orang pesen baru. Unik juga nih pakai ini nih. Pangsitnya juga enak kan? Iya. Kok kita nggak ditawarin pangsit kok? Iya, ini orang pesen punya. Oh, Vaksinnya udah habis sebenarnya. oh gitu. Ini orang ngambil jam 12, Oh. makanya disiplinin dulu. Oh iya iya iya. Kalau nggak yang datang ini udah habis semua. Wah mantep mantep maksudnya. Oke oke. Makasih ya kok. Iya, sama-sama. Ini bukan tipe mie yang berisik dirasa, tapi justru itu yang bikin nagih. Kadang yang sederhana justru yang paling diingat. Oke. Oh makasih ya. Makasih Ci. Dari yang cukup dikenal, kami lanjut cari sesuatu yang lebih autentik. Dan kami nemu satu tempat yang jujur nggak akan kepikiran kalau nggak dikasih tahu sama orang lokal. Namanya Rumah Makan Alau. Lewatan. Loh enggak ini kan tadi jalan ke sana. Tuh benar. Agak pedalaman ya, guys. The real hidden gem. Bisa buka. Enak banget rumahnya. Lokasinya di dalam perkampungan. Dan lebih unik lagi, tempat makannya literally di dalam garasi rumah. Tapi justru di situ letak charmnya.
Begitu datang, kami langsung disambut hangat, nggak ada kesan jual beli. Lebih kayak datang ke rumah teman aja. Kami pesan beberapa menu andalan dan semuanya terasa homey. Yang paling menarik, kami sempat ngobrol sama kokonya dan dikasih coba daging babi kuah merah khas Belitung. Belum kok. Nanti deh kok. Ini kita mau cobain yang ini dulu nih, babi goreng sama asam. Somsu itu jeroan ya? Ya ini boleh daging aja tuh boleh. Oh, daging juga bisa. Boleh. Rasanya dalam, sedikit manis, gurih, dan punya aroma yang khas banget. Bukan cuma soal rasa, tapi ada cerita keluarga di setiap masakannya. Pengalaman makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi soal koneksi. Dan mungkin itu yang bikin tempat seperti ini jadi memorable. Setelah perut kenyang, kami memutuskan untuk motoran agak jauh sedikit. Banyak liar. Ini kayak karena hutan-hutannya itu deh tadi tuh. Hutannya kan sebelah kanan kayak apa sih, kayak Hutan. bener-bener out of nowhere, tapi masih ada rumah warga sih. Menembus jalanan Belitung dengan satu tujuan, Batu Baginda. 1,5 kilo lagi. Tapi ini jalan lintas loh, Bi. Apa? Jalan lintas provinsi ini sampai begini ada garisnya. Ini kan yang ngegarisin Pemda. Batu Baginda, batu granit raksasa yang berdiri di tengah alam, yang jadi salah satu spot ikonik di sini. Perjalanan ke sana cukup seru walaupun harus ditemani hujan. Sayangnya karena kondisi yang licin dan hujan yang nggak berhenti, kami nggak bisa deh lanjutin trekking ke atas. Tapi kadang perjalanan itu bukan soal sampai tujuan. Di tengah hujan dengan suasana yang sepi, justru ada momen yang nggak bisa direncanakan. 4 hari mungkin nggak cukup untuk mengenal Belitung, tapi cukup untuk bikin kami berpikir, suatu hari nanti mungkin kami akan kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari tempat ini. Belitung bukan cuma soal pantai cantik ataupun batu granit yang ikonik, tapi tentang ritme hidup yang lebih pelan, orang-orang yang hangat, dan rasa yang jujur. 4 hari di sini terasa cepat, tapi cukup untuk bikin kami mikir, apakah Belitung layak jadi tempat untuk berhenti sejenak, atau bahkan tempat untuk pulang? Karena kadang yang kita cari bukan destinasi baru, tapi perasaan untuk ingin kembali.